Cerita ini terjadi di tahun 2006-2007, di mana belum ada smartphone. Orang-orang terkoneksi dengan internet melalui PC komputer. Belum ada WhatsApp, Instagram, dan Facebook belum populer di Indonesia. Ayomi adalah karyawan staf administrasi pada Multimedia College. Sedangkan Aldo adalah mahasiswa di sekolah ini. Awal kedekatan mereka terjadi saat Aldo masih di tahun pertama. Aldo berangkat dan pulang kuliah setiap hari dengan mengendarai motor. Saat itu Ayomi sedang menunggu bis di halte. Ayomi tampak gelisah, acap kali menoleh ke arah datangnya bis. Sudah jam 7:30. Tiba-tiba Aldo berhenti di hadapan Ayomi. "Mbak, ayo bareng sama aku ke kampus." Ayomi malah bengong dan campur bingung. Biasanya menolak ajakan mahasiswa yang menawarkan tumpangan. Pernah terjadi beberapa kali mahasiswa yang lain yang kebetulan lewat halte ini juga menawarkan jasa tumpangan. Dia menolaknya dengan halus. Tetapi kali ini tawaran Aldo sulit ditolak. Sudah jam 7:30. Pasti terlambat kalau naik bis. Selain macet, harus berganti kendaraan angkot pula. Paling tidak jam 9 dia baru sampai di kampus. Bisa-bisa dia diusir Bu Susi sesampainya di kampus. "Mbak, kok bengong sih? Ayo cepat, sudah jam 7:30. Nanti telat loh." Iya. Terima kasih ya sebelumnya. "Ini pakai dulu helmnya, Mbak." Aldo senantiasa membawa helm cadangan untuk mengantisipasi ada temannya yang ikut boncengan, sehingga terhindar dari permasalahan dengan polisi. Juga pastinya untuk keselamatan. Mas Aldo, aku turun di sini saja. Loh, tanggung amat. Kan udah dekat. Gak apa-apa, terima kasih ya atas tumpangannya. Oh ya, terima kasih kembali. Jangan kapok ya kalau aku ajak naik motor. Ayomi bukan tidak mau menumpang langsung sampai kampus. Ada peraturan tidak tertulis di sekolah ini. Pegawai sekolah, termasuk dosen pengajar dan staf kantor, dilarang menjalin hubungan asmara dengan mahasiswa di kampus. Dasar pemikiran pemilik sekolah ini tidak jelas, tapi pernah tercetus dari mulut Bu Susi, dosen jurusan desain grafis, yang juga salah seorang dari pemilik saham sekolah ini. Peraturan ini diberlakukan untuk menjaga kewibawaan sekolah. Pernah terjadi ketika staf kantor berpacaran di lingkungan sekolah dengan seorang mahasiswa. Lalu pihak sekolah mengetahui skandal ini. Sampai tiba saatnya kontrak kerja Tika tidak diperpanjang oleh pihak sekolah. Ayomi hanya bisa bersedih atas musibah yang menimpa rekan kerjanya. Apalagi mencari pekerjaan yang enak cukup sulit di kota ini. Mungkin Bu Susi berpikiran Tika boleh melanjutkan hubungan cintanya di luar kampus dengan status bukan pegawai sekolah ini lagi. Dengan demikian tidak ada hak asasi yang dilanggar. Kejadian ini cukup sebagai contoh bagi pegawai lainnya agar tidak mengikuti jejak Tika. Tidak lama kemudian, Melati masuk sebagai staf baru menggantikan Tika. Suatu hari, Aldo dipanggil ke kantor bagian administrasi karena telat bayar uang kuliah pada modul yang sedang berjalan. Kebetulan Ayomi bekerja di bagian keuangan yang bertugas menanyainya. Mas, sudah telat sebulan bayar modul sekarang. Kapan bisa dilunasi? Ya Mbak, kira-kira 2 minggu lagi deh. Pihak sekolah hanya memberi toleransi 3 hari untuk melunasi pembayaran modul sekarang. Aduh, gimana ya Mbak? Aku baru gajian 2 minggu lagi. Gajian? Memangnya kamu juga sambil kerja ya? Iyalah, sepulang kuliah aku freelance animasi di perusahaan film kartun. Kadang dikerjain di rumah. Kalau begitu kamu sibuk sekali ya tiap hari? Ya, lumayan sibuk, Mbak.
Tapi bayarannya tidak seperti pegawai kantoran. Sudah pasti jadwalnya. Kalau kerjaanku kadang molor bayarannya. Sebenarnya bagiku tidak masalah, asal sebelum modul berakhir bisa dilunasi. Tapi kalau peraturan tidak diterapkan, akan berdampak pada mahasiswa lainnya. Nanti pada ikutan telat bayarnya. Selain itu, aku bisa disempat khususi kalau ada mahasiswa yang belum bayar. Wah, kalau begitu aku harus cari pinjaman nih sebelum sanksi dijatuhkan. Pinjam sama siapa ya? Minta sama orang tua malu. Kalau gitu, bisa pinjam sama aku dulu deh. Tapi janji ya, 2 minggu lagi kamu ganti. Wah, terima kasih Mbak. Nanti setelah gajian pasti saya ganti deh. Sejak itu, di lain kesempatan, Aldo sering menawarkan jasa tumpangan kepada Ayomi, baik berangkat maupun pulang kampus, yang tidak pernah ditampik Ayomi. Sampai suatu saat, Aldo menolak dipanggil Mas, dan Ayomi pun minta dipanggil namanya saja. Kebersamaan ini akhirnya sampai juga menyentuh hati. Mereka saling jatuh cinta. Pihak sekolah sama sekali tidak mencium hubungan asmara dua insan ini. Apalagi teman-teman Ayomi di kantor turut melindungi rahasia mereka. Hubungan cinta dua insan ini terjalin mesra selama setengah tahun lebih. Tiba-tiba seminggu lalu, Ayomi menunjukkan perubahan drastis. Dia menolak bertemu Aldo. Walaupun Aldo menemuinya, Ayomi diam 1000 bahasa sambil melengos. Menjauhlah dariku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Tentu saja Aldo tidak mau menerimanya. Dia mendesak Ayomi untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Ayomi sudah tidak mau melanjutkan hubungannya, sebaiknya hanya tinggal katakan saja. Mungkin akan lebih mudah diterima Aldo ketimbang cemberut dan membiarkannya dalam kebingungan. Atau mungkin pihak sekolah telah mencium hubungan mereka, sehingga Ayomi diultimatum Bu Susi, putus cinta atau putus kerja. Melati, apa yang terjadi pada Ayomi? Mengapa dia menjauhiku? Aldo terus mencari jawaban. Dia bertanya kepada Melati, rekan sekantornya. Sungguh aku tidak tahu Aldo. Dia orangnya sangat tertutup. Aldo terus mendesak Ayomi sampai akhirnya Aldo mendapatkan jawaban, sebuah tamparan di pipinya, sebagai tanda hubungan mereka sudah putus dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ruang perpustakaan terletak di sayap kiri dari bangunan kampus. Mahasiswa yang ingin membaca di sini harus lesehan di lantai yang ditilami dengan karpet. Aldo sedang asik membuat sketsa gambar di perpustakaan ketika Desi mendekatinya. Desi adalah mahasiswi jurusan desain grafis, seangkatan dengan Aldo. Mereka saling kenal karena di tingkat 1 sebelum penjurusan mereka pernah satu kelas. Sedang apa, Dok? Kok coret-coret bikin gambar begitu? Enak saja coret-coret. Aku lagi bikin tugas nih. Di sini lebih tenang ketimbang ruangan lainnya. Oh, bikin tugas di sini? Emangnya enak bikin gambar dengan posisi duduk di lantai? Enak nggak enak sih, tapi terpaksa. Emangnya nggak bisa dikerjain di rumah gitu? Di rumah lagi banyak kerjaan animasi, nggak boleh diganggu sama sekali. Lagian deadline-nya mepet. Enak dong kuliah sambil kerja. Kebalik, yang benar kerja sambil kuliah. Nanti pas pulang ada yang memesan boncengan di motormu nggak? Memangnya taksi pakai dipesan segala. Biasanya dadakan pas pulang mereka menumpang di motorku. Setelah putus dengan Ayomi, ada saja temannya yang ikut boncengan di motornya. Biasanya sekitar sampai di jalan raya. Asik. Kalau gitu nanti giliran aku yang dibonceng. Loh, kamu kan biasa dijemput mobil. Mulai hari ini dan seterusnya selama 1 minggu, mobilnya dipakai papa dinas keluar kota. Daripada naik taksi, mendingan ikut kamu. Boleh kan? Boleh. Asal nggak ada yang marahin. Dijamin nggak ada. Aku kan belum punya pacar. Swear.
Desi sudah tahu hubungan Aldo dengan Ayomi yang sebulan ini baru saja putus. Saat terjadi peristiwa dramatis, yaitu ketika Aldo ditempeleng Ayomi, Desi berada tidak jauh dari tempat itu, bahkan sedang memperhatikan pertengkaran mereka. Ada rasa simpati terhadap Aldo yang mendapat perlakuan keji. Di sisi lain, Desi serasa mempunyai kembali peluangnya untuk mendapatkan Aldo. Sejak tingkat 1, kala masih sekelas, Desi sudah menaksir Aldo. Ketika Aldo ternyata menjalin hubungan dengan Ayomi, Desi hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri yang kurang berani mendekati Aldo. Cinta harus dikejar dan diraih. Dia tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Ini kesempatan kedua, harus benar-benar diperjuangkan. Begitu jam kuliah selesai, Desi langsung menuju tempat parkir. Khawatir Aldo menunggu terlalu lama atau tempat boncengannya diserobot orang. Ternyata Aldo belum ada di sana. Desi menunggu sambil duduk di motor Aldo. Ketika sedang bengong menunggu, Ayomi jalan melewatinya. Sejurus kilatan mata Ayomi mengarah kepadanya, seperti kilat mata kemarahan. Agaknya dia tidak rela Desi tengah duduk di atas jok motor Aldo. Masa bodoh ah, lagian mutusin orang pakai lampar segala. Nah, kira-kira dia menghindari Aldo. Setelah 15 menit menunggu, Aldo datang. Sudah lama ya menunggu. Lama amat sih keluarnya. Memangnya dari mana dulu? Aku cariin kamu ke dalam. Malah kamu udah di sini duluan. Aduh, senangnya dicariin orang. Seperti merasa dibutuhkan. Inilah untuk pertama kalinya Desi merasakan nikmatnya dibonceng di atas motor. Sebenarnya lah dia baru sekali ini naik motor. Desi memeluk dan menyandarkan tubuhnya di punggung Aldo. Aduh, nikmatnya. Motor sampai di depan rumah Desi, rumah yang besar dan bertingkat. Di bagian dalam pagar terdapat 2 buah mobil yang sedang diparkir. Seorang pemuda menyambut kedatangan mereka. Non, Ibu Non Desi tadi menyusul ke sekolah dengan Mang Diman. Mau menjemput Non Desi katanya. Kan sudah telepon Mang Diman. Jangan jemput aku. Aku kan bisa pulang sendiri. Iya, tapi Ibu Non khawatir. Malah tadi Mang Diman dimarah-marahi. Jadi kamu bohong ya sama aku. Katanya mobilnya dibawa papa kamu keluar kota. Nyatanya masih ada 2 mobil diparkir di depan. Tapi kalau nggak bohong, aku nggak punya alasan buat diboncengin. Ayo masuk ke dalam dulu, minum dong. Tidak usah lah, makasih. Nanti aku kemalaman di jalan. Jangan kapok ya, aku bonceng lagi. Tidak, aku tidak kapok. Malahan jadi ketagihan pengen lagi diboncengin. Omongan jangan kapok diboncengin ini pernah diucapkan kepada Ayomi sebagai basa-basi. Omongan kali ini pun hanya basa-basi belaka. Seperti itulah ucapan spontan yang kerap diucapkan Aldo terhadap orang yang habis diboncengnya. Desi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk terus menjalin hubungan yang intens. Di kampus, mereka sering bersama di setiap kesempatan. Desi tidak akan lengah lagi seperti dulu saat hati Aldo tiba-tiba sudah terisi cinta Ayomi. Yuk, kita keluar yuk. Sambil iseng keliling-keliling. Nanti makan siang di KFC. Kuliah kosong nih, dari jam 11 sampai jam 2. Aku lagi banyak tugas nih. Please dong, sekali aku mau dong jalan-jalan. Masa sih kita selalu kencan di perpustakaan? Lama-lama gak enak dikatain orang mojok melulu. Kok diam sih? Gak mau ya? Ya sudah, biar aku saja sendiri pergi. Bisa naik ojek kok. Jangan naik ojek, nanti kamu hilang. Biar sama aku saja. Kok sama tukang ojek cemburu sih? Cemburu itu suatu yang alami kok. Asik, aku dicemburui. Sering-sering ya cemburunya, biar aku tambah cinta. Tiba-tiba Ayomi dan Melati keluar dari ruang kepala sekolah. Ayomi menatap ke arah mereka. Saat bersamaan, Desi menoleh. Ayomi pasti mendengar obrolan Desi dan Aldo barusan. Sebab ketika mereka mengobrol, Ayomi berada di ruang kepala sekolah yang berjarak 5 meter dari mereka.
Desi juga melihat senyuman Ayumi yang diarahkan ke Aldo dan dirinya. Jelas Desi khawatir Ayumi mengusiknya lagi. Dia takut Aldo direbutnya kembali. Desi harus segera membuat tindakan darurat, menetapkan sebuah komitmen mengenai kedekatannya dengan Aldo. Dia takut Ayumi punya rencana menelikungnya dari belakang. Seperti saat dulu, tiba-tiba saja Ayumi berhasil merebut cintanya Aldo. Desi panik, dia menarik paksa Aldo. Dia ingin segera keluar dari lingkungan kampus. Ayo cepetan kita ke mall. Aku udah lapar nih. Nanti keburu tutup. Malnya kan baru buka jam 9. Masa jam 11 udah tutup? Sampai ke mall, mereka tidak masuk, malah duduk di teras depan mall. Loh, katanya mau makan, kok malah duduk di sini? Kalau begini mah mendingan duduk di teras kampus. Di sana ada kursinya. Di kampus, privasi kita sedikit terganggu. Kamu lagi punya masalah ya? Tidak biasanya kamu begini. Senyuman itu. Senyuman? Senyuman Ayumi. Ada apa dengan senyumannya? Diarahkan kepadamu, Dok. Aku tahu. Kamu pasti cemburu ya. Kalau begitu seri. Tadi aku yang cemburu sama tukang ojek. Aku cemburu sungguhan, Dok. Tidak seperti kamu yang cemburunya bohongan. Aldo diam. Dia tidak tahu harus bicara apa lagi. Dari raut muka Desi, dari tatapannya, dia seperti serius. Tapi pikiran Aldo seperti buntu. Tak punya pilihan kata yang tepat untuk menimpali kalimat terakhir Desi. Sudah kepalang basah. Sekaranglah saatnya mendobrak tabu bahwa wanita tidak dianjurkan mengungkap perasaannya lebih dulu. Hanya tabu kok, tidak terlarang. Silahkan duluan kalau bisa. Apa kamu mungkin akan balik ke Ayumi bila dia mau balikan lagi? Aku tidak mungkin kembali lagi padanya, Des. Baik sebagai teman, apalagi sebagai pacar. Memangnya kenapa? Maksudku, kita kan udah sering barengan. Hubungan kita ini sebagai teman atau pacar sih? Aldo tidak segera menjawab. Rasanya terlalu cepat untuk membuat sebuah komitmen. Dia ingin mengatakan sebaiknya kita berteman saja lebih dulu. Desi seperti mendengar apa yang akan diucapkan Aldo. Dia tidak mau mendengar kalimat itu. Dia inginkan sebuah komitmen sebagai pacar. It is now or never. Akhirnya, Aku sih pengennya kita ini lagi pacaran. Kamu mau nggak jadi pacarku? Aldo sawan. Kaget setengah mati. Ibarat sedang duel dalam film koboi, Desi terlebih dahulu memuntahkan pelurunya. Aldo terkapar. Dia sama sekali belum sempat menarik pelapuk pistolnya. Apa kata dunia? Aku ditembak duluan. Tapi jangan bilang-bilang sama orang ya. Kalau kita pacaran, kamu yang nembak duluan. Yes. Akhirnya resmi sudah. Setelah resmi jadi pacar Aldo, Desi terus menempel bersama Aldo. Tidak peduli dimanapun Aldo berada. Saat makan di kantin dekat kampus, dan di lingkungan kampus, dimanapun ada Aldo, di situ ada Desi. Kebersamaan mereka menjadi pusat perhatian mahasiswa lainnya. Tetapi ada satu masalah. Desi terlalu posesif. Suatu hari, Desi memasuki ruang kelas Aldo. Tampak Aldo sedang berbincang dengan Tini, teman sekelasnya. Ngapain tuh cewek deketin Aldo? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera bertindak. Ayo dong, kita ke kantin. Aku lapar nih. 5 menit lagi aku masuk, Des. Kamu bisa sendiri kan ke kantin? Dari tadi aku tungguin di kantin. Kamu nggak muncul-muncul juga. Jadi kamu lebih mementingkan ngobrol dengan dia ya, daripada menemani aku makan. Melihat keadaan yang kurang kondusif, Tini pun pergi menjauh. Sementara Aldo dan Desi masih bertengkar, Tini iseng mengirim SMS ke Aldo. Sesekali harus dikasih pelajaran tuh cewek. Nih, rasakan. HP Aldo berbunyi di saku bajunya. Aldo segera mengambilnya.
Desi selalu ikut membaca pesan SMS. Aldo terkejut membaca isi SMS-nya. Aku tidak tahu siapa yang SMS. Pasti kamu gantian sama si Ayomia. Aduh Desi, perutku sakit. Keributan ini menjadi pusat perhatian mahasiswa lain. Di lain kesempatan, Mega teman sekelas Aldo ikut iseng. Ya, ini aku kembalikan bukumu yang tahun lalu aku pinjam. Buku apa ya? Aku tidak ingat. Kamu baca ya halaman tengah. Hah? Rupanya kamu banyak pengirimannya. Jangan coba-coba. Seperti biasa, Desi mencubit perut Aldo. Kamu cepat-cepat sadar dong. Kita ini sedang dikerjain. Habis kamu cemburuan gitu sih. Sementara Desi dan Aldo terus bertengkar, mahasiswa lain cengar-cengir melihatnya. Karena kejadian ini sudah terjadi berulang-ulang. Senangnya bisa ngerjain si Aldo. Di luar sifat Desi yang posesif dan cemburuan, Desi adalah pacar yang menyenangkan. Sehingga hubungan mereka bisa bertahan selama setahun ini. Suatu hari, Aldo keluar dari kantor, dan Desi melihatnya. Yo, ngapain kamu masuk ke kantor? Surat apa itu? Aku lihat dong. Des, tidak semua permasalahanku harus kamu ketahui. Surat ini tidak ada sangkut pautnya denganmu. Aldo beranjak pergi. Kali ini Desi tidak mengikutinya. Dia punya rencana lain. Pasti surat dari Ayomi. Makanya aku tidak boleh membacanya. Ayomi, jangan harap kau bisa merebut Aldoku lagi. Desi segera mendatangi Ayomi di dalam kantor. Tadi Aldo dapat surat darimu ya? Iya, memangnya kenapa? Itu bukan surat cinta, Non. Aku nggak ada urusan lagi dengan dia. Apa urusannya pakai ngasih surat segala? Kamu tanya sendiri saja sama dia. Nggak ada urusan denganmu jelasin si surat itu. Kok mereka berdua masih rahasia-rahasiaan sih sama aku? Pasti ada sesuatu. Karena tidak mendapat jawaban dari Ayomi, Desi pun pergi keluar kantor. Paranoid amat sih ini cewek. Sepeninggal Desi, Melati mengajak bicara Ayomi. Ayomi, dia itu parno sama kamu. Kalau dia dikerjain teman-temannya, yang dituduh kamu. Biar sajalah. Rupanya dia masih ketakutan. Aku merebut kembali Aldo darinya. Ayomi, aku melihat kau menitikkan air mata. Pasti ada sesuatu yang kamu pendam. Aku hanya tidak ingin mengungkit kita itu lagi. Jadi tidak perlu menceritakan kepada siapapun. Setidaknya kamu bisa mengurangi beban dengan berbagi cerita padaku. Ayolah, Ayomi. Ayomi diam. Dia mempertimbangkan apakah pantas kisah ini diceritakan pada orang lain. Sementara air matanya terus mengalir. Akhirnya Ayomi menceritakan hal ihwal kejadian pertengkarannya dengan Aldo sambil menangis.